Natal dan pertobatan. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa hubungannya kelahiran Yesus dengan pertobatan? Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi saya beritakan kepada setiap saudara bahwa Yesus bukan hanya lahir, tapi ia mati dan ia bangkit. Dan Natal identik dengan hadiah, dengan karunia, dengan kado. Dan saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mau kasih kado yang terbaik bagi setiap kita, yaitu Yesus mau lahir di hati setiap saudara dan saya. Dan itulah mujizat Natal, bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi ia mau lahir dalam diri kita sekalian. Natal dan pertobatan. Saudaraku yang terkasih, kalau Yesus lahir di dalam kita, bukan hanya di Bethlehem, di Palungan 2000 tahun yang lalu, tapi ia mau lahir di hati kita, artinya diri kita berubah. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang memiliki superpower, yang memiliki karunia dahsyat untuk berubah. Dan itu adalah superpower karunia kita yang jangan dianggap enteng. Manusia bisa berubah, bisa beradaptasi dalam lingkungan. Kalau ada tantangan, dia bisa berubah. Binatang tidak bisa, tapi manusia bisa. Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi binatang dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja. Dari dulu di sarang, dari dulu di liang. Tapi lihat manusia. Manusia bisa menciptakan mujizat-mujizat, terobosan-terobosan yang dahsyat dalam teknologi, dalam modernisasi, dalam sains, dalam ilmu pengetahuan, di dalam pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Itu adalah superpower saudara dan saya untuk berubah, untuk beradaptasi. Bahasa Alkitabnya adalah bertobat. Bahasa Alkitabnya adalah apa? Bertobat. Bertobat adalah engkau berubah. Dan saudara yang terkasih, manusia dahsyat luar biasa. Dan kita manusia modern, lihat pencapaian manusia yang dahsyat yang luar biasa. Secanggih-canggihnya dan senyaman-nyamannya Salomo hidup ribuan tahun yang lalu, hidup saudara dan saya sekarang jauh lebih nyaman dari Salomo. Sejelek-jeleknya fasilitas di gedung ini masih lebih nyaman dari fasilitas Raja Salomo. Sejelek-jeleknya toilet nanti yang saudara akan pakai, saudara, toilet nanti yang kita pakai di gedung ini lebih nyaman dari toilet di zaman Raja Salomo. Karena toilet di zaman Raja Salomo adalah sungai terdekat, betul nggak saudara? Tapi betapa kita canggih, betapa kita luar biasa. Senyaman-nyamannya karavan, rombongan Raja Salomo dengan kereta yang terbaik. Tetapi kalau kehujanan dia tetap kehujanan, kalau kedinginan dia tetap kedinginan. Tetapi kita punya bus kota, kita punya mobil, kita punya motor. Manusia punya superpower yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya mau kasih tahu kepada setiap bapak, setiap ibu, setiap anak-anak muda di tempat ini. Engkau punya potensi yang dahsyat, yang luar biasa di dalam Yesus. Baik talenta apapun, bakat apapun yang kau miliki, potensi itu tidak akan keluar kalau engkau tidak tunduk kepada Yesus dan bertobat. Mati dan berubah dan bangkit kembali. Manusia bisa berubah. Dan perubahan paling dahsyat di dalam manusia adalah kalau dirinya berubah. Saya yakin banyak dari kita yang mau berubah. Banyak saudara mungkin di tempat ini yang sakit dan saudara mau berubah. Tubuh yang sakit tapi jadi sembuh. Itu adalah perubahan. Dan nanti kita akan ambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus perjamuan kudus. Berapa banyak di sini yang sakit yang mau disembuhkan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya hari ini, terima tubuh darah Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan saudaraku, perubahan yang paling dahsyat itu kalau engkau berubah, bukan kesembuhan. Kita hargai kesembuhan dan gereja Tiberias, gereja kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi perubahan paling dahsyat adalah kalau manusianya berubah. Dan itu bertobat. Dan itu adalah mujizat terbesar, adalah perubahan manusia, adalah pertobatan. Karena Alkitab katakan, satu jiwa selamat, seisi surga bersuka cita. Malaikat surga bersuka cita kalau satu orang bertobat. Maka saya jauh-jauh dari Jakarta dengan pendeta Gideon Simanjuntak hari ini, bahwa berita
pertobatan yang penuh kuasa, dan kita tidak mau lewatkan satu jiwa pun hari ini untuk bertobat. Karena kalau engkau bertobat, ada potensi dahsyat yang luar biasa yang akan terrealisasi. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan berikan kepadamu. Karena perubahan paling dahsyat adalah kalau engkau bertobat dan berubah. Banyak dari kita yang mau merubah situasi hidupnya. Banyak dari kita yang mau berubah, yang tadinya sakit mau sembuh. Mungkin beberapa dari kita yang mau rezekinya berubah. Gak usah jaim-jaim di sini, saudara. Berapa banyak di sini yang mau rezekinya, dompetnya berubah, ya? Saya juga mau dompet saya berubah, saudara. Berapa banyak di sini yang mau gajinya, rezekinya, dompetnya berubah? Angkat tangan, gak usah jaim-jaim. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita juga mau, ya, dompet kita berubah. Minta sama Tuhan hari ini. Hari ini hari Natal, identik dengan hadiah, dengan kado. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ada orang yang saking seret dompetnya, ketika dia masukkan kartu debit ke ATM, ATM minta maaf sama dia. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ketika dia telepon, operator juga minta maaf sama dia. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Tapi hari ini Alkitab katakan, Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan mendapat. Saya menantang setiap saudara hari ini. Saya menantang setiap bapak ibu. Hidupmu mau seperti apa? Adik-adik, anak-anak muda. Kau mau hidupmu seperti apa? Minta kepada Tuhan. Kau mau pekerjaanmu seperti apa? Kau mau karirmu seperti apa? Kau mau rumahmu seperti apa? Kau mau mobilmu seperti apa? Dan lain sebagainya. Minta fasilitas kepada Tuhan. Tapi ketahuilah, yang Tuhan ubah terlebih dahulu bukan gajimu, bukan karirmu, bukan pekerjaanmu, tapi Tuhan ubah dirimu. Dan kalau Tuhan ubah dirimu, engkau akan menjadi makhluk yang lain, menjadi pribadi yang lain, menjadi manusia yang lain, yang lebih penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan berikan talenta yang baru, skill yang baru, hikmat yang baru. Engkau akan menjadi manusia yang pantas untuk menerima berkat-berkat tersebut. Karena kalau engkau tidak diubahkan Tuhan dan gajimu naik, ada orang yang rezeki baru, kawin lagi dia, saudara. Gaji baru, cari bini baru. Maka berkat dan rezeki bisa membunuh dan menghancurkan kita kalau kita tidak berubah terlebih dahulu. Maka yang Tuhan ubah adalah diri kita terlebih dahulu. Hadir di tengah kita ada Dr. Yuda. Dan Dr. Yuda yang pakai baju putih duduk di situ, saudara. Itu dokter ilmu syaraf terkenal di Indonesia. Dia adalah sekjen dari Dewan atau organisasi Dokter Syaraf se-Indonesia. Dan saya luar biasa. Dan kesaksian beliau luar biasa, saudara. Dan dalam ilmu syaraf, yaitu neuroscience, baru-baru ini ditemukan bahwa otak manusia dan syaraf manusia itu ajaib, dahsyat, dan mujizat. Ketika engkau berubah, bukan hanya rohmu yang berubah, bukan hanya jiwamu yang berubah, tapi itu sampai kepada syaraf, sampai kepada molekul, sampai kepada sel-sel tubuh kita, sampai kepada fisik kita berubah. Dan dalam neuroscience, dalam ilmu syaraf, fenomena ini disebut sebagai neuroplastisitas. Plastisitas artinya syaraf manusia itu bisa fleksibel, bisa kayak plastik, bisa dibentuk. Kalau engkau percaya, engkau bertobat, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu bekerja dengan, bahkan fisikmu berubah. Kalau engkau benar-benar bertobat, kau percaya, maka Tuhan akan ubah fisik kita. Kau akan menguasai hal-hal yang baru, melihat hal-hal yang baru, mendapat perspektif yang baru, mendapatkan hikmat yang baru, sel-sel saraf yang baru, koneksi-koneksi neuron atau sel saraf yang baru akan timbul. Kau akan menjadi orang yang lebih baik, yang lebih penuh kasih, yang lebih pintar, yang lebih dapat diandalkan, yang lebih disiplin. Dan kalau kau menjadi orang yang berbeda, maka mujizat akan terjadi. Semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Tuhan tidak hanya merubah keadaanmu, Tuhan merubah dirimu.
Dan kalau dirimu diubah, semuanya akan berubah. Mujizat akan terjadi. Terobosan akan terjadi. Kalau engkau tidak berubah dan rezekimu berubah, rezeki bisa menghancurkanmu. Rezeki bisa membunuhmu. Bisa menghancurkan pernikahanmu, bisa menghancurkan karirmu, bisa membuat engkau mata duitan dan uang di atas segala-galanya, dan kau mencuri dan korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau berubah, maka berkat yang Tuhan berikan akan berkelanjutan. Seperti gelombang lautan yang tiada habis-habisnya. Bukan sekali saja lalu pergi. Kenapa? Karena engkau diubahkan Tuhan. Manusia memiliki super power yang saudara dan saya miliki, karunia, talenta. Super power kita adalah berubah, bertobat. Tapi berubah kadang menyakitkan. Berubah saudara harus mengakui, saya berdosa, saya salah, apa yang saya lakukan tidak benar. Yang saya ketahui sebelumnya itu tidak relevan lagi. Yang saya ketahui sebelumnya itu salah. Dan saudara harus mengakui hal tersebut. Dan pengakuan tersebut menyakitkan. Kita harus menghancurkan dirimu, menghancurkan kesombonganmu, dan menata ulang struktur keberadaanmu. Tatanan yang lama harus dihancurkan untuk dibangun tatanan kepribadian yang baru, menjadi manusia yang baru, berubah, bertobat, mengalami proses yang menyakitkan. Engkau mati, harus mati terlebih dahulu. Tapi pertobatan itu setiap hari, saudara. Seperti yang tadi pendeta Gideon katakan, setiap saat. Pertobatan bukan hanya ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi adalah perjuangan seumur hidup kita. Dan dengan engkau bertobat, engkau berubah, engkau adaptasi, engkau sesuaikan dirimu sesuai dengan firman Tuhan, engkau berubah, maka engkau penuhi potensi yang terdahsyat di dalam dirimu. Engkau mungkin memiliki, adik-adik, anak-anak muda tempat ini, mungkin kau memiliki talenta di bidang seni, mungkin di bidang bisnis, mungkin di bidang industri, apapun, mungkin di bidang hukum. Mungkin beberapa dari engkau di tempat ini satu hari nanti akan menjadi dokter seperti dokter Yuda yang menyelamatkan banyak pasien. Mungkin ada anak-anak muda di tempat ini satu hari nanti akan menjadi ilmuwan yang akan menemukan obat untuk kanker. Siapa tahu di satu hari nanti ada banyak potensi yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita berubah, saya percaya Indonesia diberkati Tuhan, Surabaya diberkati Tuhan, Jawa Timur diberkati Tuhan. Dan saya percaya Jawa Timur memiliki tempat yang sentral, yang khusus bagi rencana Tuhan di Indonesia. Tahukah saudara, mayoritas presiden di Indonesia ini adalah arek Jawa Timur. Presiden Soekarno, Megawati, Gus Dur, SBY adalah arek Jawa Timur. Siapa tahu di antara pemuda-pemuda tempat ini 10-20 tahun kemudian ada yang menjadi pemimpin tertinggi di negara kita, kita tidak tahu. Saudaraku yang terkasih, karena memang pucuk kepemimpinan saya percaya ada di Jawa Timur. Karena kerajaan terbesar di Nusantara dalam sejarah juga ada di Jawa Timur ini. Dan penjaga Pancasila yang paling militan adalah Jawa Timur. Karena kalau bukan Jawa Timur, saudaraku, ya, negara kita tidak akan seaman, setentram seperti ini. Karena Jawa Timur betul-betul basis penjaga Pancasila. Itu kenapa kita terus doakan Jawa Timur diberkati, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kalau kita berubah, engkau akan penuhi potensi-potensi dalam dirimu. Engkau akan lihat, saudara, dirimu, situasimu akan berubah. Orang yang berubah, saya katakan, orang yang bertobat, orang yang berubah, semuanya juga berubah. Gajinya pasti berubah, rezekinya pasti berubah, teman-temannya juga berubah, pergaulannya juga akan berubah. Karena kita katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaanmu juga akan berubah. Jangan remehkan perubahan-perubahan mikro yang kecil-kecil
Kalau kau rubah dirimu kecil, tapi tiap hari, saya mau lihat 1 tahun ke depan, engkau penuh kemuliaan Tuhan. Kau diangkat naik bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Perubahan terbesar, mujizat terbesar adalah ketika manusia berubah. Dan sains, ilmu pengetahuan sudah mengkonfirmasi hal itu dalam neuroplastisitas. Dan saya percaya neuroplastisitas harus dikabarkan. Karena itu kebenaran yang luar biasa. Itu mengkonfirmasi kebenaran Injil mengenai kemampuan manusia untuk memenuhi potensi dirinya. Bahwa syaraf-syaraf kita, otak kita bisa begitu fleksibel. Kalau engkau benar-benar mau bertobat, mau berubah, perubahan itu akan terjadi. Dan apa yang kau kejar, apa yang kau targetkan, apa yang kau minta, pasti akan Tuhan berikan kepadamu. Tapi yang Tuhan ubah bukan keadaan atau situasimu, yang Tuhan ubah adalah dirimu sendiri. Tanpa engkau sadari, saya berubah menjadi manusia yang memang pantas mendapatkan apapun yang saya minta dan targetkan, minta kepada Tuhan tersebut. Kau diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan perubahan tersebut digambarkan dengan iman kita kepada Yesus, yaitu dalam kematian dan kebangkitannya. Hari ini adalah hari Natal yang indah, kita merayakan kelahiran Yesus, tapi saya tidak mau biarkan ibadah ini terlewatkan tanpa Kristus hadir di setiap hati setiap kita. Kalaupun ada di antara kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan berarti engkau menjadi orang Kristen, menganut agama Kristen, menjadi anggota gereja. No, tidak sedangkal itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kau mengalami pengalaman, perjumpaan, dan hubungan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kau percaya kepada Dia, artinya kau menemukan identitas dirimu di dalam Dia, yaitu engkau harus mati dan bangkit, bertobat setiap saat, dan memenuhi potensi dirimu di dalam Tuhan. Dan ketika engkau percaya, perubahan akan terjadi. Bukan hanya di level roh, bukan hanya di level mental, bukan hanya di level jiwa, tapi seperti yang sains baru-baru ini backup dan konfirmasi, perubahan itu terjadi di level bahkan fisik dan tubuh kita. Mari percaya saudara, kalau engkau bertobat, apa yang kau minta di hari Natal ini, saya menantang saudara, minta. Adik-adik muda, minta kepada Tuhan. Bapak, Ibu, apa yang engkau mau, engkau targetkan, engkau ingini, minta kepada Tuhan. Hidup harus punya target, harus punya goal, harus punya tujuan. Dan mungkin engkau berpikir apa yang saya minta saya nggak bisa raih, karena saya nggak pantas memiliki hal-hal tersebut. Tapi Tuhan akan ubah dirimu. Yang percaya katakan amin. Dan itu mujizat terbesar. Bukan ketika engkau mendapatkan hal-hal tersebut, tapi ketika engkau berubah untuk menjadi pribadi yang memang cocok untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Dan berkat Tuhan tersebut sustainable, akan berkelanjutan di dalam hidupmu. Seperti gelombang laut yang tiada putus-putusnya. Dan hari ini saudaraku yang terkasih, saya dan Pendeta Gideon jauh-jauh dari Jakarta beritakan berita perubahan, berita pertobatan. Bahwa manusia punya superpower yang dilambangkan, digambarkan dengan iman kita kepada Kristus, yaitu Yesus mati dan bangkit. Demikian juga kita bisa berubah setiap saat, kita bisa mati dan bangkit. Dan itu adalah proses hidup kita yang berlangsung terus menerus dalam hidup kita. Dan pemberitaan mengenai Injil kabar baik ini disertai dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Kalau engkau mau berubah, mau bertobat, saya berdoa hari ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tapi sebelum Tuhan jamah tubuhmu, Tuhan akan jamah hatimu terlebih dahulu. Kau berubah. Dan kalau manusia berubah, semua akan berubah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku.
semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan Yesus bukan jamah dompetmu terlebih dahulu. Tuhan Yesus bukan jamah tubuhmu terlebih dahulu. Tuhan Yesus bukan jamah suamimu atau istrimu atau anak-anakmu terlebih dahulu. Tapi Tuhan jamah kita berubah terlebih dahulu. Kalau kita berubah, perubahan itu akan begitu powerful. Semuanya juga akan berubah dalam hidupmu. Kau akan melihat hal-hal perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Cara kau memandang juga beda. Kau akan melihat hal-hal yang sebelumnya kau tidak pernah lihat. Karena dirimu diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Dan hari ini saudara yang terkasih, kita mau sembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Sekiranya ada di antara kita hari ini yang mau menerima Raja di atas segala raja yang lahir di Palungan 2000 tahun yang lalu. Tapi ia bukan hanya mau lahir di Palungan, ia mau lahir di hati kita. Kalau Yesus lahir di hati kita, kesembuhan juga akan lahir di hati kita. Mujizat akan lahir di hati kita. Kesuksesan, kemenangan, keberhasilan akan lahir di hati kita. Dan hari ini saudaraku, kalau kita ada di antara kita yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita mau menantang engkau untuk menerima Yesus dan mengalami transformasi, perubahan seumur hidupmu penuh kemuliaan. Hidupmu akan bermakna, engkau terus berubah dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Angkat tanganmu, katakan, datang sekarang ya Tuhan. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Angkat tanganmu, datang sekarang, datang tinggal. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Biar setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk di tempat ini dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan berdiri di hadapan saudara. Dan hari ini saya berbicara kepada setiap saudara. Kalau engkau ada di tempat ini dan engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Apakah engkau letih? Apakah engkau lesu? Apakah engkau berbeban berat? Apakah engkau kesulitan mencari arti dalam hidup ini? Apakah engkau menemukan bahwa hidup ini tidak ada artinya? Kau tidak ada semangat, tidak ada energi di dalam hidup ini. Tapi hari ini saya mau katakan, arti hidup ini namanya Yesus. Kau akan berdamai dengan hidup ini. Kau akan berdamai dengan keberadaanmu ketika kau menerima
Yesus anak Allah. Kau tidak bisa berdamai dengan hidupmu tanpa percaya kepada Yesus, tanpa mau jadi seperti Yesus. Hanya lewat kematian dan kebangkitan dan pertobatan itulah kau diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan hidup ini ada artinya. Hidup ini berarti karena kau terus diubahkan dan kau menjadi berkat. Kau berkontribusi untuk kebaikan orang lain. Kau memberi bagi orang lain. Itu kenapa Alkitab katakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Kau menemukan arti hidup ini ketika kau percaya kepada Yesus, menjadi seperti Yesus dalam berkorban. Tapi ketika kau hanya hidup untuk dirimu sendiri, kau hanya hidup untuk kesenangan dirimu sendiri, kau hanya hidup untuk menerima dan menerima saja, maka hidup tidak ada artinya. Hidup menjadi sesuatu yang membosankan. Hidup menjadi sesuatu yang tiada artinya. Apakah kau letih? Apakah kau lesu dan beban berat? Tuhan mau beri kelegaan bagi kita. Ia adalah arti hidup ini. Dan biarlah Yesus lahir di hati kita hari ini. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk di tempat ini dalam hadirat Tuhan. Kalau kau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kau berkata dalam hatimu, Pak Pendeta, saya mau terima Yesus hari ini. Saya mau Yesus ada di dalam hatiku hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dengan mengangkat tangan, engkau mengakui kau butuh Yesus. Haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan hari ini, saya melihat tangan-tangan saudara. Setiap engkau berharga, engkau dikasihi di mata Tuhan. Setiap engkau adalah VIP di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Bukan hanya Tuhan mengasihimu apa adanya, tapi Ia mengasihimu karena ke depan engkau akan menjadi pribadi yang lebih diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Ia tidak membiarkan kita apa adanya. Ia melihat potensi yang dahsyat di hati setiap bapak, setiap ibu, terutama anak-anak muda. Kalau kau memberi dirimu kepada Yesus, saya percaya 5 tahun ke depan engkau akan berada di puncak. Kau akan menjadi berkat, kau akan bersinar, menjadi garam, menjadi terang. Setiap saudara yang angkat tanganmu dua-dua, katakan bersama saya, ikuti apa yang saya katakan. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, ampuni dosaku, aku orang berdosa. Hari ini aku percaya, oh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengaku dengan mulutku, Yesus adalah Tuhan. Aku percaya dalam hatiku, oh Yesus bangkit dari antara orang mati. Aku bertobat, aku rela diubahkan, aku rela melewati proses kematian dan kebangkitan. Karena aku tahu aku akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku percaya aku bisa berubah, dan aku sudah berubah lebih penuh kemuliaan karena Yesus ada di dalam hatiku. Dan aku menjadi lebih dari pemenang dalam Yesus. Dan apa yang aku kerjakan diberkati, berhasil. Semua akan berubah karena aku sudah berubah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji. Kalau Yesus ada dalam hatimu, angkat tanganmu, katakan sembah dan puji Yesus. Dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama-sama. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji
puja, sembah, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah, sembah dan puji, Yesus Sang Raja. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan.